merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tenangkan diri kita sejenak. Kita mengambil saat teduh. Saat teduh kita mulai. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan beribadah kepadanya dengan sikap penyembahan. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus.
Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Selamat pagi. Puji syukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini Ia masih memberikan kita kesempatan untuk menikmati hari yang baru, menghirup udara yang segar. Saya tidak bisa membayangkan ada begitu banyak orang yang tidak bisa menghirup udara segar seperti kita. Mereka membutuhkan ventilator, mereka membutuhkan tabung oksigen, dan mereka harus mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk mendapatkan semua itu. Tetapi kita, Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menghirup udara segar tanpa bayar. Bukankah itu merupakan suatu kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, karya Tuhan yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyikan pujian besar dan ajaiblah karyamu. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, 1 minggu sudah kita lewati. Tentunya ada banyak hal yang sudah kita lakukan, yang sudah kita perbuat, baik melalui perkataan kita, perbuatan kita, tingkah laku, dan segala tindakan kita, baik secara sadar atau tidak, telah melukai sesama kita, dan terlebih lagi telah melukai hati Tuhan. Pada pagi hari ini, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita tenangkan diri kita, kita masuk dalam doa pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk kesempatan yang kembali Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami perbuat, baik melalui pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, tingkah laku, dan segala tindakan kami yang secara sadar atau tidak telah melukai sesama kami dan terlebih lagi telah melukai hati Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu memohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kami, karena kami sadar
jika kami masih membawa dosa dan pelanggaran ini, kami tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan, tolong kami, ampuni kami, dan tolong kami untuk memiliki kehidupan yang lebih baik, yang semakin hari semakin serupa dengan Yesus yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, sebagai orang yang telah mengakui dengan tulus ikhlas akan segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah yang diberikan kepada setiap kita yang terambil di dalam kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang akan menuntun kehidupan kita sepanjang 1 minggu ke depan, yang terambil dalam kitab Mazmur nomor yang ke-63 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Sedemikian jauh firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita, kita seringkali datang kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan supaya memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati dengan segala macam berkat di dalam hidup kita. Namun yang menjadi pertanyaan bagi kita, pernahkah kita meminta kepada Tuhan, ya Tuhan, berikanlah aku hati seorang hamba yang mau berdiam diri, duduk di rumah Tuhan, menikmati akan kasih dan kebaikan Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita mulai mengubah doa kita. Kita mau minta Tuhan supaya memberikan kita hati sebagai hamba yang mau duduk diam di rumah Tuhan, yang rindu untuk menikmati kasih Tuhan, kuasa Tuhan, baik Tuhan, dan terlebih lagi firman Tuhan. Mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian, satu hal telah ku minta. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati firman-Nya. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengambil sikap berdiri. Kita bersama-sama dengan orang percaya segala zaman dan segala abad, kita mau mengiklarkan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya persilakan duduk kembali. Kalau pada pagi hari ini saya boleh bertanya, siapakah yang paling mengenal diri kita? Mungkin ada yang menjawab, ya suamikulah, ya istrikulah, ya anak-anakku, atau orang-orang yang terdekat dengan aku. Itulah orang yang paling mengenalku. Sebenarnya mereka tidak lebih tahu dari satu pribadi yang luar biasa di dalam hidup kita. Dia Maha tahu, bahkan tahu sampai ke lubuk hati kita yang terdalam. Dia sangat mengenal pribadi kita satu demi satu. Dialah Allah kita yang mengenal hati kita. Mari kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pendeta Agus Pramono. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari saya ajak kita untuk bersatu di dalam doa. Tiba saatnya kami akan mendengar pengajaran kebenaran firman-Mu. Tenangkan hati kami, kuasai pikiran kami, dan berikanlah kerinduan kepada kami untuk belajar dan memahami kebenaran firman-Mu. Allah Roh Kudus, urapi dan pakai hamba-Mu, dan jamalah hati setiap jemaat yang saat ini akan mendengar firman-Mu. Jadikanlah mereka layaknya tanah yang subur, yang siap untuk ditabur benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah. Amin. Mari kita buka Alkitab kita. Yang pertama, kita akan buka di dalam Mazmur nomor yang ke-100, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Allah dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Yang kedua, kita akan membuka dari Kisah Para Rasul, pasal yang kedua, ayat yang ke-41 sampai ke-47. Namun saya akan membacakan hanya ayat yang ke-46 dan 47 saja. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa sudah hampir 4 bulan kita tidak bisa beribadah bersama di gereja. Terhitung sejak 22 Maret yang lalu sampai hari ini, kita melaksanakan ibadah minggu secara pribadi ataupun bersama dengan keluarga di rumah melalui media online. Ibadah online dalam bentuk apapun juga, menurut pendapat saya adalah tepat pada saat-saat pandemi COVID-19 saat ini. Selain sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah untuk menghambat ataupun memutus akan penyebaran COVID-19, ibadah online merupakan keputusan ataupun sikap yang bijak dari diri kita sebagai makhluk Tuhan yang beriman dan berakal budi. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih dalam Tuhan. Namun yang perlu kita pikirkan dan perlu kita persiapkan bersama adalah selesai daripada pandemi COVID-19 ini, atau setidaknya saat ibadah bersama di gereja itu boleh dilaksanakan kembali. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah ibadah bersama di gereja akan dihadiri sebanyak ataupun seantusias sebelum adanya ibadah online? Apakah kita masih tergerak untuk kembali mau membayar harga datang beribadah di gereja? Atau kita memilih
untuk tetap beribadah di rumah dengan online. Alasan bahwa keduanya sama-sama beribadah. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan mengerti dan menerima akan ibadah ataupun bergereja secara online yang dilakukan umatnya pada masa-masa pandemi saat ini. Tentunya Tuhan tidak menginginkan kita untuk bertindak konyol dengan menerjang bahaya kematian dengan mengatasnamakan beribadah kepadanya. Akan tetapi, apabila kondisi sudah kembali normal, namun kita dengan sengaja terus-menerus memilih untuk beribadah di rumah secara online dengan alasan lebih praktis, lebih menyenangkan, itu adalah sikap yang tidak dibenarkan. Pendapat yang menganggap bahwa ibadah di gereja adalah salah satu alternatif pilihan dari sekian banyak ibadah adalah salah. Memang benar, ibadah tidak dimonopoli di gereja saja. Memang benar bahwa ibadah yang sejati bukanlah ditentukan pada materi, gedung atau tempatnya. Tetapi ibadah yang sejati itu mengalir keluar dari roh yang beribadah dan menyembah Tuhan. Apalagi dengan adanya kemajuan teknologi, kita tetap merasakan bahwa kita sebagai umat yang dipersatukan di dalam sebuah gereja lokal saat ini. Namun, yang perlu kita sadari dan kita ketahui bersama, bahwa panggilan beribadah di dalam baitnya, kalau sekarang beribadah di gereja, sesungguhnya bukanlah sebuah pilihan di dalam ibadah. Kita harus tahu bahwa adanya panggilan Tuhan yang jelas kepada kita umatnya untuk bersama-sama beribadah di dalam gereja secara nyata, bukan secara semu. Di dalam Mazmur nomor yang ke-100, yang seringkali menjadi ayat panggilan beribadah, merupakan panggilan beribadah di dalam baitnya. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Pujilah Allah dalam baitnya. Judul yang memang dapat dipertanggungjawabkan, sebab di ayat yang keempat ada kalimat yang menyatakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dan ke dalam pelatarannya. Saudara, gerbang dan pelataran itu menunjukkan akan keadaan tempat di bait Allah dan bukan di rumah. Di dalam perjanjian baru, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47, yang dikenal dengan cara hidup jemaat mula-mula, kita juga menjumpai bahwa mereka yang berkumpul, bersekutu dan berdoa, itu semua tidak dijalankan semata-mata di rumah. Di dalam ayat yang ke-46 menyatakan bahwa dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing serta bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Kegiatan memecah-mecah roti yang dilakukan di rumah-rumah, kalau zaman sekarang itu dikenal dengan acara perjamuan kasih. Dan di dalam acara perjamuan kasih yang mereka lakukan tidak melulu hanya makan-makan saja. Tetapi di ayat 47 awal dikatakan bahwa mereka juga memuji-muji Tuhan. Jadi perjamuan kasih yang mereka lakukan saat itu ada unsur ibadah di dalamnya. Dan itulah yang mereka lakukan secara bergiliran dari rumah ke rumah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Dari dua bagian firman Tuhan, baik dari Mazmur dan juga Kisah Para Rasul, menegaskan pada kita bahwa adanya panggilan Tuhan kepada kita umatnya untuk beribadah secara bersama-sama di dalam baitnya atau saat ini yaitu di gereja. Tuhan Yesus pun menghormati dan menjalankan ibadah bersama di dalam baitnya yang dicatat di dalam Lukas 4
ayat yang ke-16. Ia, yaitu Yesus, datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Saudara, itulah pernyataan ayat menyatakan bahwa Yesus sendiri menghormati dan menjalankan akan ibadah bersama di dalam bait-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara kasih dalam Tuhan, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 yang menggambarkan cara hidup jemaat Kristen yang pertama, mengajarkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya ibadah di gereja dengan ibadah di rumah bukanlah menjadi sebuah pilihan. Seharusnya keduanya berjalan secara bersama-sama. Jangan ada yang diabaikan ataupun berat sebelah di dalam pelaksanaannya. Karena pada kenyataannya seringkali kita mendapati bahwa orang yang aktif di dalam ibadah gereja, tetapi di dalam persekutuan di rumah, dia tidak melakukannya. Sebaliknya, orang yang rajin melakukan, membuat persekutuan di rumah, tetapi malas dan enggan untuk menghadiri ibadah ataupun pertemuan bersama jemaat di gereja. Seharusnya keduanya, baik ibadah di gereja dan ibadah di rumah, harus bersama-sama kita wujudkan, harus bersama-sama kita jalankan. Dan kedua ibadah itu tidak boleh berhenti. Ibadah tidak boleh berhenti sebatas di gereja saja dan kita tidak melanjutkan di rumah. Keduanya harus terpelihara dengan baik. Tanggung jawab beribadah baik di gereja maupun di rumah itu mempunyai fungsi yang berbeda masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih dalam Tuhan, memang kita harus akui ada banyak hal positif yang dapat kita dapatkan melalui keberadaan ibadah online saat-saat ini. Salah satunya, ibadah online ini banyak menolong orang-orang yang selama ini tidak dapat datang bergereja dengan kendala usia yang lanjut, kesehatan fisik yang tidak mendukung. Mereka boleh kembali menikmati ibadah, suasana ibadah melalui gereja masing-masing yang sebelumnya mereka dapat jalankan. Namun ibadah online ataupun bergereja secara online bukan berarti tanpa adanya kelemahan. Saat-saat ini muncul fenomena baru. Tidak sedikit jemaat, khususnya generasi milenial, yang menyatakan diri bahwa mereka lebih menikmati ibadah online ketimbang ibadah bersama di gereja. Alasannya mendasar untuk mereka memilih ibadah online adalah lebih praktis, lebih menyenangkan. Mereka tidak perlu repot ataupun ribet mempersiapkan baju, sepatu, dan lain sebagainya. Mereka dengan mudahnya bisa memakai celana 3/4 sampai 1/4 tanpa ada yang melihat. Mereka bisa memakai baju you can see sampai sisian kiri dan kanan berbeda seperti Michael Jackson tanpa ada yang sewot. Mereka juga menyatakan mau ibadah online tidak membuat mereka capek-capek pergi ke gereja, tidak perlu keluar ongkos. Di tempat tidur pun ibadah itu bisa dilakukan. Waktunya pun bisa diatur sendiri. Bahasa Jermannya Sakkobere. Sempatnya jam 7, ya jam 7 ibadah. Sempatnya jam 12, ya jam 12 baru ibadah. Kalau tidak sempat, maka Senin baru disempatkan beribadah. Kalau ditanya, kenapa baru hari Senin? Mereka mengatakan, yang penting beribadah daripada tidak. Mereka juga menyatakan bahwa ibadah online itu lebih menyenangkan, mengasihkan. Karena di dalam ibadah yang mereka lakukan bisa sambil ngopi, ataupun dalam posisi yang menyenangkan. Kalau bosan mereka katakan itu bisa dipercepat. Kalau bosan lagi
maka ditutup, beres sudah. Tidak ada yang memarahi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, lama-kelamaan peribadatan online beresiko membawa jemaat untuk tidak lagi memiliki kerinduan, kehausan untuk beribadah bersama-sama di gereja. Lama-kelamaan peribadatan online beresiko menjadikan jemaat hanya penikmat, bukan pelaku sesungguhnya dalam ibadah itu. Lama-kelamaan akan membentuk jemaat yang tidak lagi beribadah melayani Tuhan, tetapi yang dilayani saja. Bapak, Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, marilah pada saat-saat ini, masa jeda karena adanya pandemi COVID-19, mari kita mengkaji ulang, sekaligus membenahi akan keberadaan konsep ibadah kita, khususnya berkenaan dengan beribadah di gereja. Saya sungguh berharap ketiadaan ibadah di gereja selama pandemi COVID ini membawa kita semakin rindu, semakin haus untuk datang beribadah di dalam bait-Nya. Di mana kita bersama-sama dengan saudara seiman yang lainnya, kita bisa kembali memuji, menyembah Tuhan. Kita boleh melayani Tuhan, serta kita boleh bertumbuh di dalam firman-Nya. Kiranya kita tetap juga berdoa agar semuanya segera kembali dapat menjalankan ibadah bersama di gereja. Dan apabila waktu itu sudah ada, maka kita harus kembali ke gereja, bukan kembali ke laptop. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, jaga hati kami, agar kami tidak terlena dengan kondisi yang ada saat ini. Kiranya kerinduan untuk beribadah di gereja tetap ada, bahkan berkobar-kobar di dalam hati kami. Kiranya ketiadaan ibadah di gereja selama pandemi COVID ini semakin membawa kami rindu, haus untuk menikmati kembali akan bait-Mu. Tuhan, berikanlah hikmat dan tuntunan-Mu bagi para pemimpin gereja yang saat ini sedang bergumul untuk memulai kembali ibadah di gereja. Kiranya hikmat dan perlindungan yang daripada-Mu Engkau curahkan bagi gereja-gereja yang sudah ataupun yang akan memulai ibadah. Kami memohon akan belas kasihan serta campur tangan-Mu bagi segala upaya pemerintah Indonesia, khususnya pemerintahan Jawa Timur, di dalam menangani pasien COVID yang semakin banyak. Berikanlah kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah dan pihak-pihak yang terkait di dalam menjalankan keputusan dan kebijakan yang ada. Berkatilah segala upaya baik Indonesia ataupun dunia di dalam menemukan vaksin COVID-19. Kiranya upaya penemuan itu dapat membuahkan hasil tepat pada waktunya. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati akan anak-anak, para guru, serta orang tua yang akan mendampingi mulai hari Senin besok akan berlangsungnya proses belajar mengajar dengan metode online. Kiranya mereka semua mampu beradaptasi dan mengikutinya dengan baik. Tuhan, berikanlah kekuatan, hikmat, damai sejahtera, dan perlindungan-Mu bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Terima kasih kepada Pendeta Agus Pramono yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan sungguh boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan dapat kita berikan melalui transfer ke rekening gereja yang tertera di layar LCD. Kemudian bisa juga memasukkannya ke kotak persembahan yang telah disediakan di gereja. Bapak, Ibu, Saudara juga bisa mengumpulkannya di dalam amplop setiap minggu dan diserahkan ke gereja jika ibadah sudah normal kembali. Terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, Saudara telah setia memberikan persembahan.
Biarlah kasih dan juga berkat Tuhan boleh senantiasa mengalir dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Kita akan bersama-sama kembali memuji Tuhan dengan pujian Bapakku Memelihara. Kepada Allah aku berharap, di darat atau di laut yang gelap, setiap saat bahaya maut akan tenang dan langit pun cerah. Aku berharap atau dalam laut mandru, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi meliharaku. Di padang dipeliharanya, burung di langit pun dijaganya. Sudah tentu termasukku yang menjagaku Bapa di surga. Aku berharap pada Tuhanku, di lembah atau dalam laut mandru, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Walaupun jalanku jadi gelap, juru selamatku tak pernah lelah. Dipimpinnya aku pulang, Tuhanku kuat, hatiku tenang. Aku berharap pada Tuhanku, di lembah atau dalam laut mandru, ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa surgawi memeliharaku. Saya mengundang jemaat untuk mengambil sikap berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan pujian doksologi. Kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Agus Pramono. Kita akan mengakhirinya dengan pujian Amin Song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya damai sejahtera, pertolongan, dan kekuatan daripada Tuhan senantiasa engkau alami dan membawa akan hidupmu bisa melewati segala perkara apapun. Amin.
Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.